Saya tak screenshot seadanya dulu. Ini ada 23 yang masuk. Oke teman-teman, kalau misalnya masih dilanjutkan silakan, nggak apa-apa. Kalian juga udah berhenti juga nggak apa-apa. Saya sudah screenshot ini beberapa kata kunci di sini. Silakan sambil lalu yang mau lihat WA juga bisa itu. Kalau misalnya susah, nanti saya tampilkan di ini. Di apa? Di Google Meet. Ini ada beberapa kata kunci yang kalian tulis ya, saya baca. Ini 26 nomor lagi. Kata kunci yang pertama, yang paling dominan itu sosialisme. Kemudian ada teori konflik, ada marxisme, konflik kelas, teori kelas sosial, kapitalisme, materialisme, materialis. Nah itu yang paling utama ya. Ada komunisme juga, sosialisme, ya, marxisme tentu saja saya nggak hitung ya, karena itu langsung melekat ke orangnya. Sosialisme, teori konflik, materialisme, kapitalisme, komunisme, kelas sosial. Oke, saya coba yang paling kecil ini. Yang paling kecil, fungsionalisme struktural. Siapa ini? Ada yang berani ngaku nggak? Siapa yang nulis fungsionalisme struktural? Saya, Pak. Siapa namamu? Ini luar biasa. Saya ingin Rahmat, tahu. Hah? Rahmat, Pak. Saya. Kenapa? Rahmat Randiko, kamu menulis fungsionalisme struktural di teorinya Marx. Kalau nggak salah, saya lupa, Pak. Saya pernah dengar Marx pernah nyinggung tentang struktural gitu, fungsional struktural. Oke, terima kasih Rahmat, luar biasa kamu ya. Dan memang itu yang saya harapkan teman-teman. Yang kalian ingat, yang kalian tangkap itu apa saja. Jadi tugas saya untuk mengoreksi gitu ya. Fungsionalisme struktural itu maksudnya secara spesifik ngomongin itu Rahmat ya. Jadi nggak masuk ke sana. Tapi terima kasih kamu sudah menuliskannya, itu hal yang positif bagi kita ya untuk sharing di situ. Jadi fungsionalisme struktural dalam konteks justru begini. Kemarin saya sepertinya membicarakan ini. Ya. Jadi kalau Marx itu melihat sosial itu masyarakat itu dengan konflik, ya, dengan konflik. Taruhlah teori konflik boleh. Dengan konflik. Sementara fungsionalisme struktural itu melihat masyarakat dengan tanpa konflik. Jadi dua hal yang berbeda. Melihat masyarakat itu ajik. Ajik itu stabil, rapi, integratif gitu ya, melihat masyarakat. Ini ciri-ciri cara fungsionalisme struktural melihat masyarakat. Damai, adem, tentrem. Itu fungsionalisme struktural. Sementara Karl Marx itu melihat masyarakat itu sebagai dalam perspektif konflik. Karena di situ ada pertentangan kelas, misalnya ada kelas sosial, ya teori konflik itu sendiri. Teori konfliknya makan dibasiskan kepada kelas sosial nanti gitu. Jadi itu untuk koreksi dari buat Randiko ya. Kasih, Coba Pak. Saya paling jauh lagi. Ini bukan kamu sendirian ini yang nulis teori fungsionalisme struktural, ini ada yang lain lagi. Oke, nggak perlu saya panggil lagi karena sudah saya jelaskan. Agama candu, konsisten ini. Siapa yang nulis konsisten? Teman-teman, siapa di antara kalian yang nulis konsisten? Ini yang paling kecil ini kalau ininya Jadi dia hanya sendirian. Kalau yang kecil-kecil ini sendirian. Siapa? Gak apa-apa. Saya nggak akan menghukum, justru itu akan lebih dinamis buat kalian, lebih bagus untuk sejauh apa yang kamu tangkap, dari mana, kayak apa itu konsisten, kan itu yang saya harapkan. Ini bagus ini perjuangan kaum buruh ini.
Siapa yang nulis ini? Perjuangan kaum buruh. Hmm, ada yang ingat? Masa yang kalian tulis baru aja lupa? Saya, Pak. Siapa namamu? Ini. Bentar, saya lihat. Coba buka kamera mana? Ini. Halo, Pak. Halo? Oh ini Purwaningsih ya. Kamu bisa open kamera? Gimana, Pak? Bisa buka kamera? Bentar, Pak. Nggak pakai kerudung ya, Pak. Udah nggak usah. Kamu nggak perlu nih. Apa yang kamu maksud? Bagaimana? Di mana kamu dengar tentang perjuangan kaum buruh itu? Enggak, Pak. Soalnya saya ingat teori konflik itu kan kaum buruh sama yang berjuis gitu loh, Pak. Tadi. Kaum buruh dan borjuis. Oke, terima kasih. Nah, maksud saya senang ada kata kunci khusus gitu loh. Karena walaupun juga itu bagusnya apa ya, teman-teman berkumpul di sini. Jadi menemukan istilah-istilah. Betul, kaum buruh, proletar itu memang satu kata kunci penting dalam teori Marx ya. Fakta dan nilai. Siapa ini kira-kira? Fakta dan nilai. Ini di sini bagus juga. Selain tadi perjuangan kaum buruh, ada alienasi buruh. Nah, di sini ada yang menyebutkan alienasi. Bagus ini. Ada yang Leninisme. Boleh lah ya. Nah, satu terakhir saya ingin manggil lagi. Nah, apa yang paling jauh ini? Jadi kalau kata kunci yang umum, nanti saya panggil kalian. Yang kata kunci umum, yang paling dominan ya, tentu saja betul teman-teman ngomongin tentang sosialisme, tentang konflik, tentang materialisme historis. Nanti di sini ini bagus, ini kata kunci umum. Terus kemudian ngomongin tentang komunisme juga tentu, karena itu bentuk-bentuk terjemahan praktik dalam politik misalnya. Terus kemudian konflik udah materialisme, materialisme secara umum ya. Terus kemudian alienasi itu juga termasuk. Nanti kalau ini bisa kalian teman-teman bisa lingkari sendiri, kasih tanda, karena saya pakai image ini, pakai gambar. Kalau saya mau pindah ini bisa ini sebenarnya, untuk kasih tanda kira-kira apa yang paling dominan. Tapi setidaknya yang besar-besar ini sudah tepat kalian tanda ini. Kelas sosial sih boleh, kelas sosial, teori konflik, marxisme, bukan marxisme, sosialisme menurut saya, sosialisme, alienasi kecil ya, tapi sebenarnya ini besar juga ya, alienasi kaum buruh, ada yang nulis kayak gitu. Oke, itu. Nah ini tadi saya bilang mau manggil satu orang lagi ini, yang nulis hubungan timbal balik. Siapa, teman-teman? Hubungan timbal balik. Saya penasaran. Apa maksudnya ini? Sebenarnya orangnya lagi sembunyi kemana. Terima kasih. Saya kira cukup untuk proses ini tadi. Karena waktu kita ini sangat sempit sekali. Ya nggak apa-apa. Saya akan coba masuk kepada satu lagi. Saya akan random ini. Saya berpikir bahwa kalian sudah nonton video tadi ya. Kira-kira begitu. Saya ingin manggil satu orang dan saya ingin dengar apa yang kalian tangkap di video itu. Profif, masih bersama kita? Masih, Pak. Tadi Profif ini dipanggil nggak? Masih, Pak. Udah nonton video tadi dong? Sudah, Pak. Coba kata kunci apa yang mungkin melekat dalam dirimu ketika nonton itu? Kamu kenal atau sebelumnya nggak kenal, tapi kamu menarik, mendapatkan sesuatu di situ. Sebenarnya udah nggak asing ya, Pak. Karena itu selalu yang dikaitkan antara agama, politik, terutama setelah ada tugas mingguan dari Bapak, saya juga melajari konflik.
itu yang tentang kepentingan apa itu namanya, kepentingan gereja yang ikut campur urusan ke pemerintahan, itu Pak yang paling menarik. Oke, terima kasih Rofif Ya untuk Pak. responmu. Saya panggil sekitar 2 atau 4 orang di sini tadi. Umi Lailatul. Iya Pak, saya Pak. Silakan. Apa yang kamu dapat dari video itu? Kata kunci apa saja yang bisa kamu jelaskan? Karl Marx itu bukan tokoh yang anti agama, akan tetapi Karl Marx itu mengajarkan bahwa kaum beragama itu harus bisa berpikir lebih kritis. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Iqbal? Sudah nonton tadi Iqbal? Sudah Pak. Apa yang kamu tangkap? Sebenarnya tidak jauh dari jawaban Mbak Umi tadi ya mengenai agama. Kan kita tahu Karl Marx sendiri itu termasuk komunis, terus sama ya. Kalau mungkin banyak orang menganggap Karl Marx itu anti agama, padahal sedengarnya saya tadi sebenarnya tidak anti agama, tapi banyak orang yang menganggap bahwa Karl Marx itu anti agama, seperti itu. Oke. Satu lagi siapa? Aulia, Tri Anda. Saya Pak. Bisa nyalain videomu? Sebentar Pak. Sudah, nggak usah. Ayo lanjut. Apa yang kamu tangkap dari video itu? Menurut saya nggak jauh juga sama teman-teman saya sebelumnya itu. Kalau agama menurut Karl Marx itu merupakan hal pribadi, hal yang tidak perlu diikut campuri oleh orang lain. Terus tapi pasti agama tuh mempengaruhi politik dan sebagainya. Dan dijelaskan dalam video juga di Indonesia terjadi waktu 98 katanya gitu di video yang dari video YouTube yang saya tangkap. 98 belum lahir kamu ya? Belum Pak, tapi ini kelahiran tahun berapa rata-rata teman-teman ini? Siapa? 2002 Pak. 2002. Ya, berarti masa reformasi kalian masih belum lahir berarti. Kata kunci apa lagi Aulia? Sepertinya sudah Pak. Oke. Jadi teman-teman, seperti sebelum saya lupa ya, saya sering kali bilang ketika teman-teman misalnya belajar teori, konsep atau nonton apapun, kata kunci silahkan diingat-ingat itu. Jadi di situ banyak sekali ya, agama sendiri, kemudian candu, terus kemudian bagaimana relasi antara agama dan masyarakatnya itu dibicarakan di situ. Terus kemudian juga dalam video itu ngomongin tentang kekuatan agama terhadap yang mempengaruhi masyarakat, terus konsep-konsep materi misalnya, materi dan agama, itu banyak sekali di video itu. Dan saya rasa memang saya sengaja memang dan ini tanpa kita ini ya, tanpa kita nyana ya, kita baru saja melewati September yang kemudian terkenal dengan sebuah sebutan 30S, gerakan G30S PKI, itu yang dipopulerkan oleh Orde Baru. Nah itu problem penting teman-teman ya, bagi negara kita. Belum selesai sampai sekarang dan memang nggak bakal selesai karena ini kepentingan besar dan panjang. Jadi ini kontestasinya, pertarungannya itu nggak sederhana di sini tentang kekuasaan. Terkait ya, kelindan dengan masalah kepercayaan agama, sehingga banyak memahami Marx itu memang simpel hanya untuk kepentingan menuduh dan menolak. Nah, saya ingin kesempatan kali ini ingin mengajak teman-teman lebih sadar. Sebenarnya
Jadi sebelum kemudian misalnya kita mengambil satu kesimpulan terhadap Marx, terhadap siapapun ya, bukan hanya Marx, siapapun lah di luar ini gitu ya, itu harus betul-betul dipelajari dulu. Memang lelah teman-teman. Daripada kalian a priori menangkap sesuatu hanya karena asumsi, daripada kalian misalnya hanya menangkap hanya kebutuhan kalian, itu eman. Oke lah, dalam hidup kita pasti ada pengalaman kayak gitu. Mempercayai sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu. Ini bukan soal apa ya, bukan soal akidah dan lain-lain. Enggak, ini dalam konteks sosial ya. Kita menangkap sesuatu, mempercayai sesuatu, menerima sesuatu dari orang lain tanpa kita sebenarnya nggak cross check. Itu biasa cara berpikir ya gitu. Tetapi setidaknya lewat kita belajar semakin dewasa kayak kalian lewat proses kelas misalnya, itu maksudnya kelas ini kelas kampus ya, bukan kelas sosial ya. Lewat kampus misalnya, itu diharapkan teman-teman lebih kritis. Apa yang disampaikan di video juga sama tadi, bagaimana sikap-sikap kritis itu harus muncul di kita gitu ya. Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi dari video itu. Video itu mungkin teman-teman pergerakan ini khususnya ya sangat akrab dengan istilah agama itu candu bagi masyarakat ya. The opium of the people itu sangat ya. The opium of the people itu sangat populer dan dianukan ke Marx misalnya. Jadi bagaimana agama itu dianggap sebagai candu yang kemudian dianggap apa teman ini anti agama gitu ya, anti agama. Di video ini sudah clear sebenarnya dan memang bisa digarisbawahi. Marx itu bukan anti terhadap agamanya, tetapi bagaimana para pemeluk agamanya ya sama kayak kita secara umum ya. Problem kita kan bukan sama agamanya. Jadi kalau dalam bahasa siapa pemikir filsuf dari Iran itu, jadi yang jadi masalahkan understanding on religion. Jadi understanding, pemahaman on religion. Jadi apa yang kita ekspresikan sekarang ini sebenarnya understanding, our understanding, pemahaman kita on religion tentang agama. In itself, religion itself itu enggak relatif enggak ada masalah ya kalau agamanya. Tetapi cara pikir kita, jadi kita memikirkan agama, mendefinisikannya, membentuknya begini, kemudian ya sudah. Nah ini understanding on religion, ini wilayah kita, wilayah opini. Nah sementara agama memang dalam konteks kehidupan tahun abad 19 ya, Marx ketika dia hidup. Marx itu lahir sekitar berapa? 1818 sampai 1883 kayaknya, sekitar itu. Jadi dia sempurna lah lahir dan meninggal di abad ke-19. Jadi Marx ini mengkritik ketika agama itu menjadi semacam alat untuk menindas, kira-kira begitu. Meskipun tidak dominan ya, Marx itu ngomongin agama nggak dominan, nggak sampai menjadi teori-teori penting. Tapi dia melihat gitu ya, melihat agama itu sebagai sebagai hati yang bagi dunia yang tidak punya hati misalnya. The soul of the soulness condition, jiwa bagi kondisi yang tidak punya jiwa. Nah, ini terkait dengan konteks agama. Jadi agama itu yang jadi kritik Marx itu adalah cara bagaimana para pemeluknya. Nah, ini para pemeluk yang memakai agama, terus kemudian kondisi-kondisi yang dipakai dalam artian untuk kepentingan kekuasaan misalnya, itu yang menjadi perhatian gitu ya. Sehingga yang menjadi perdebatan Marx itu bukan ranah ideologis, bukan ranah kepercayaan teman-teman. Marx itu nggak ngutik-ngutik itu. Marx itu murni sebagai seorang materialis. Ini di video ini ada materialis sudah dijelaskan. Materialis semuanya memandang suatu itu berdasarkan materinya. Misalnya ini kita patut berdoa ya untuk Marx ya. Kirim Al-Fatihah untuk Marx ini teman-teman sekalian ya, karena dia ini sangat dipakai teori-teorinya sekarang. Misalnya apa itu, bagaimana materi di sekitar kita, dunia material sekitar kita ini semua itu mempengaruhi cara pikir kita. Teknologi kita juga cara berpikirnya berbeda. Ada perubahan dari HP yang sebelumnya masih HP butut kecil, kemudian jadi Android, kemudian jadi perkembangan-perkembangannya yang selanjutnya misalnya. Nah, itu kita harus mengadaptasi, kita diubah oleh materi. Itu Marx. Materialisme itu begitu. Kita diubah
kita dipaksa, ya tanda kutip tapi ya, dipaksa untuk berubah oleh kondisi-kondisi material, perubahan materi. Kalau Hegel kan beda ya, gurunya Marx sendiri ya, tentang apa namanya, tentang idea misalnya, tentang ide. Jadi manusia itu dipengaruhi oleh ini perubahannya, oleh moral pikiran, oleh idea, oleh apa ya namanya, pikiran, konsep pikirannya sendiri yang mengubah manusia. Kata apa namanya, kata Hegel misalnya, gurunya Marx sendiri. Tapi beda Marx, enggak. Yang disebut materialisme itu ya perubahan sosial kita kan dipengaruhi oleh ekonomi, produksi, oleh pabrik, oleh produksi ini umum ya, produk-produk teknologi apa segala macam. Itu yang mengubah kita. Nah, ini penting. Nah, jadi Marx itu enggak ngomongin tentang tauhid, enggak. Yang Marx kritik itu secara gamblang itu bisa dipastikan bahwa agama yang memakai masyarakatnya untuk misalnya berebut kekuasaan, saling menindas, menindas. Nah, itu yang jadi kritik bagi Marx sendiri. Nah, video ini menunjukkan itu. Bukan agamanya ansih sebagai diri agama, tetapi para pemeluknya memakai agama untuk kepentingan apa? Menginginkan teman-teman lewat sosialis society, masyarakat sosialis, atau bahkan komunis society misalnya, itu menginginkan yang nggak ada kelas, semua orang memiliki produksi yang sama, kekayaan yang sama. Itu yang diinginkan Marx memang. Jadi di sini ada tadi kalian menyebutkan kapitalisme. Marx itu mengkritik kapitalisme ya, bukan Marx menelurkan teori kapitalisme. Itu penting. Marx mengkritik kapitalisme. Kapitalisme itu kan gampangnya sistem ekonomi lah, gampangnya begitu ya. Kata kuncinya itu kalau kapitalisme kan mengakumulasi modal. Dapat modal segini, diproses lagi, tambah lagi, sehingga modalnya banyak. Sama kita ketika berbisnis misalnya. Ini yang skalanya besar ya, kalau bisnis kelontong kecil-kecil tuh nggak masuk itu. Jadi para kapitalis, para imperialis, para penjajah itu kalau secara umum ya, itu kan ingin menguasai. Yang awalnya punya satu produksi yang namanya pabrik, satu produksi pabrik misalnya, pabrik taruhlah gula misalnya, ini punya keraton ini kalau di Jogja, pabrik gula misalnya, satu. Nah, kapitalis itu akan berpikir bagaimana dia itu mengakumulasi, menambah produksi-produksi ini. Satu, kemudian dia kembangkan lagi, beli alat ini, ditambahin ini, jadi banyak, tambahin ini. Nah, di waktu bersamaan dia tuh memanfaatkan kelas-kelas pekerja ini untuk menyokong produksinya, terus diproduksi. Nah, kapitalisme seperti itu. Kapitalisme tidak berpikir tentang misalnya kebutuhan manusia itu apa sebenarnya, enggak. Makanya ada istilah surplus produksi misalnya. Karena nggak dipikirkan kebutuhan manusia itu apa, enggak. Yang penting produksi dipakai ya, dicariin skema bagaimana produksi ini dipakai. Nah, Marx itu melihat bahwa itu akan ada kesenjangan. Nah, yang kalau dalam studinya Marx, kesenjangan itu antara borjuis yang mempunyai alat-alat produksi itu, yang mempunyai kekayaan itu, yang mempunyai kapital itu, dengan kelompok-kelompok proletar. Nah, ini kemudian disebut sebagai kelas sosial. Ada dua. Tapi kemudian variasinya banyak nanti ketika misalnya belajar bagaimana perkembangan berikutnya. Tapi setidaknya dua itu, borjuis dan proletar. Orang yang punya alat-alat produksi, kekayaan lah secara umum ya, tapi termanifestasi dalam produksi pastinya. Bukan cuma punya kekayaan numpuk uang, enggak. Itu pasif itu. Tetapi punya kekayaan, dibikinkan alat produksi, bikin pabrik, bikin apa, terus. Nah, itu kapitalisme. Terus mau berkembang, mengumpulkan kapital sebanyak mungkin gitu. Nah, Marx menginginkan masyarakat ya tanpa kelas, tapi memang utopia ya. Maka kritik punya orang itu utopia. Karena manusia nggak mau kalau misalnya bekerja sendiri kemudian mau dibagi rata kan, konteks personal. Tetapi ada skema yang bagus sebenarnya dipraktekkan dengan baik. Kuba, coba setelah ini saya bikin teman-teman, nanti saya kasih tugas bukan tugas ya. Ada beberapa kata kunci, nanti kita cari Kuba sebagai pelajaran.
Bolshevik dulu bagus tadi disebutkan di video ini di Rusia ya, ada revolusi di sana ya. Kalau negara-negara yang memakai inspirasi dari Marx itu ya termasuk Cina ya, tapi China ini paling kurang ajar mereka ini. Menurut kepentingan mereka pragmatis sekali, pakai Marxisme dipakai tapi sangat pragmatis ya. Di waktu bersamaan dia juga menggunakan beberapa cara-cara kapitalis juga. Ada Cina, Vietnam, terus kemudian Rusia, terus kemudian Kuba, Venezuela, Bolivia. Venezuela mulai hancur. Siapa lagi? Amerika Latin cukup banyak di Amerika Latin. Kuba yang paling bagus sekarang. Kuba paling bagus. Jadi keadilan sosialnya kerasa gitu teman-temannya. Jadi negara itu betul-betul kontrol. Jadi alat-alat produksi itu, kalau kapitalisme itu kan dipasarkan ke pasar. Pasar yang menentukan harga, regulasi pasar segala macam, regulasi sirkulasi apa, itu pasar semuanya. Kita nggak punya kendali. Negara nggak punya kendali. Itu kapitalisme Indonesia, liberal Indonesia. Tetapi kalau sosialisme kan tidak, atau bahkan secara langsung lebih ketat lagi, komunisme kan tidak. Itu negara yang kontrol. Jadi alat-alat produksi semua, kepunyaan semua itu dinasionalisasi. Nah itu review pendek untuk video tadi ya, untuk video tadi. Nah selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan itu. Tadi saya sudah melihat, dan kita bersama-sama sudah melihat video hasil dari teman-teman menemukan kata kunci di baris. Saya kira itu sudah bentuk yang bagus ya, teman-teman sudah menangkap itu. Semua tidak salah ya, maksud saya yang melenceng, yang cukup melenceng sudah saya coba sharing tadi tentang struktur fungsionalisme struktural dan lain-lain misalnya. Nah selanjutnya saya ingin, sebelum sampai nanti saya share ini ke grup, bentar ya, bentar, ini not responding ini ya, kenapa laptop saya, bentar. Karena sudah lelah ini dipakai dari pagi banget tadi saya. Bentar, ini semoga gak hang ini. Ini not responding, bentar. Sambil lalu saya nunggu laptop saya, ini proses sedang ini. Tumben, saya nggak pernah ngalamin begini. Jadi materialisme historis ini. Jadi materialisme historis. Jadi kalau kalau materialisme ya agak blank ini karena saya lalu nunggu apa yang saya inginkan untuk sharing PDF ini nggak jalan. No. Aduh. Ini bisa mati nih teman-teman. Dia minta close program. Umi, suara saya bisa kedengeran masih ya? Tapi ya. Masih Pak. Iya, tapi saya nggak bisa buka Windows ini sekarang kondisinya ini lagi dibaca oleh ini. Jadi saya sambil lalu nunggu komputer saya recovery sendiri teman-teman. Saya ingin mempertegas secara umum. Sebenarnya teman-teman sudah tentu saja belajar belajar lewat kayak kemarin misalnya di sosiologi klasik ya, memahami tentang Marxisme dan yang lain-lain, tentu saja variasi-variasi yang lain. Tetapi secara spesifik kalau di sini nanti saya ingin mengajak teman-teman masuk kepada variasi-variasi terbaru ya. Variasi-variasi terbaru.
Guys, bapaknya keluar ya? Iya kali. Iya keluar. Sorry teman-teman, saya tadi keluar sendiri karena ternyata tidak bisa terbentukan. Saya masuk lagi. Saya ingin langsung sisa waktu ini saya manfaatkan untuk masuk ke sini. Saya ingin pastikan Alin, saya tolong ini kebaca enggak slide saya? Kebaca, Pak. Oke, nanti slide ini akan saya kirimkan ke teman-teman ya. Ini marxisme secara umum apa ya yang sudah kalian tadi baca bareng-bareng ya, yang sudah kita kerjakan. Kita masuk ke marxisme dan variasi dari marxisme. Tapi akan saya singgung beberapa ya. Oke. Ini kan dari saya nggak terlalu masuk ke sini ya. Misalnya bagaimana sosiologi. Sebenarnya saya menginginkan teman-teman ketika belajar marxisme, Karl Marx itu ditarik kepada konteks sosial tentu saja. Maksud saya sosiologi gitu ya. Dicari di situ. Jadi yang terlalu misalnya sebenarnya Marx sendiri ya bisa dibilang sebagai sosiolog ya dirinya ya, sebagai ideolog tentu saja. Tapi apapun teman-teman belajar teori-teori yang agak umum, misalnya ngomongin tentang ekonomi, jadi aspek-aspek ekonomi, sosiologi ekonominya itu penting direfleksikan terus dicari gitu ya, aspek-aspek di situ sehingga memperkokoh fondasi kita sebagai pelajar sosiologi. Coba marxisme dan sosiologi. Nah ini yang saya ingin pertegas dulu gitu ya. Apa sebenarnya marxisme dan sosiologi itu? Nah, ini the principle of historical specification, prinsip tentang pembacaan sejarah yang spesifik, unik. Nah ini salah satu bentuk dari kan Marx ini ngomongin tentang historis ya, materialisme historis, nanti sepertinya ada di slide ini. Jadi mau melihat bagaimana proses sejarah itu dalam masyarakat. Jadi perubahan masyarakat dalam konteks sejarah, kira-kira begitu. Bukan sebagai bagian dari historisitas ansih ya. Bukan melulu sejarah gitu ya. Kalau melulu sejarah kan itu sudah ada disiplinnya sendiri. Itu namanya sejarawan nanti yang baca itu. Sejarah proses sosial berubah melalui jendela yang nama sejarah misalnya itu saja. Terus kemudian yang kedua tentang prinsip concrete application. Nah, ini kenapa konkret ya? Karena memang material ya yang dilihat Marx itu. Jadi yang ingin ditelisik dalam konteks sosiologi misalnya tentang prinsip-prinsip konkret, misalnya tentang bourgeois family, tentang property relation, hubungan properti, terus kemudian ya proletar family apa segala macam. Jadi hal yang konkret yang ingin dilihat. Jadi bukan lagi ngomongin tentang konsep ide kayak filsafat banget misalnya. Marx nggak membicarakan itu. Jadi ketika misalnya membicarakan tentang masyarakat, maka di situ jelas konkret masyarakat yang berkelas gitu, kelas bourgeois, kelas proletar, kelas pekerja atau apa nanti di situ. Terus kemudian selanjutnya ada principle of revolutionary change. Nah, ini yang paling mendasar teman-teman. Karena Karl Marx itu selalu identik dengan perjuangan, perlawanan, kritik Marx.
Jadi semua variasi tentang Marx umum itu dipakai dan menjadi inspirasi untuk gerakan itu Marx. Dalam diri Marx itu tercermin ini secara umum ya teori-teorinya. Di situ tuh dia menuntut ketidakadilan, ketimpangan, kooptasi, status quo. Kooptasi itu yang apa istilahnya ya, menguasai gitu ya. Status quo juga sama. Status quo itu kekuasaan yang terus berlanjut begitu saja. Jadi ada elit-elitnya gitu. Nah, Marx nggak mau itu. Makanya teman-teman pergerakan hari ini, kalian yang aktif di pergerakan itu sangat akrab dengan yang namanya Karl Marx saja. Nah, karena pergerakan dan perlawanan kayak gini, adanya ketika bilang long life, pergerakan misalnya, ya, panjang umur pergerakan. Jadi para musuh-musuhnya, para pemilik modal dan para kapitalis itu langsung memakai distorsi terhadap Marx. Yang saya maksud memakai distorsi itu memakai senjata untuk melemahkan gerakan. Misalnya yaitu tadi anti agama, komunis ini membunuh orang-orang beragama, gitu-gitu misalnya. Ya tentu saja ya pengalaman-pengalaman kekerasan kita sejak sebelum tahun 66 ya 65 66 itu memang pedih sekali di Indonesia. Kelompok-kelompok Islam oleh PKI memang sempat dibantai juga gitu ya. Ini pertarungan politik. Tapi yang menjadi kritik kita itu adalah cara Soeharto. Soeharto itu langsung menghabisi yang berafiliasi, yang identitasnya nggak jelas dengan PKI itu dibunuh semua. Bukan semua ya, maksudnya dibunuh dan kemudian dipenjarakan, disingkirkan. Itu yang keliru. Yang terlibat langsung dan kemudian menjadi simpatisan langsung, oke, itu sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Punya dosa itu juga keseret oleh Soeharto. Nah, itu yang menjadi kritik penting sebenarnya ada perjuangan-perjuangan yang ingin disuarakan di balik 66. Terus kemudian prinsip apa lagi? Marxisme dan sosiologi, prinsip of functional practice. Jadi lebih kepada praktek-praktek revolusioner. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat kemarin itu yang anarko itu ya benihnya ya dari Karl Marx. Anarko itu soal ekspresinya itu nanti ekspresi anarko itu kan sudah lama teman-teman ya, sejak di Italia itu tahun 30-an itu nyebar di Eropa sebagai bentuk perlawanan. Ya karena begitu, ketika elit berkuasa, oligarki ini orang-orang elit yang punya kekuasaan dan punya akses kepada kekuasaan dan punya modal, punya uang, kekayaan, itu bersekongkol. Wah, itu ngeri sekali, teman-teman. Ngeri sekali itu. Ada satu sosiolog modern yang menarik. Saya Wright Mills tuh kayaknya nggak masuk ya di daftar saya. Nggak masuk kayaknya, saya lupa ya. Itu ada satu teori menarik ketika relasi three power, militer, ekonomi, kekuasaannya. Nah, ini ketika bersekongkol. Nah, Indonesia contohnya sekarang. Coba lihat, ini kritik. Kalian sebagai mahasiswa harus mengkritiknya. Harus saya buka keran-keran ini gitu ya. Indonesia sangat memanfaatkan apa yang namanya three power itu. Kekuatan utama itu, dan itu bersekongkol. Indonesia itu khas sebagai negara militerisme. Mulut kebijakan kita itu yang sifatnya nasional dipegang oleh para jenderal. Ketika militer ini bersekongkol dengan pemilik modal dan disupport oleh kekuasaan yang namanya pemerintahan, ya sudah, kita sangat kalah sekali rakyat. Keadilan itu nggak ada konteks-konteks kayak gini. Nah, ini jadi PR bareng-bareng. Nah, Indonesia sedang mengalami itu. Gus Dur sempat mencoba melerai dulu agar militer tidak terlalu kuat. Maka militer kemudian dikembalikan ke barak. Dulu militer itu bisa bisnis, teman-teman. Militer itu dulu bisa jadi DPR, bisa jadi kepala daerah dulu sebelum reformasi. Kemudian sama Gus Dur khususnya
kemudian dikembalikan. Militer sudah urusin tentang perang dan angkatan dan apa segala macam. Kalau nggak masuk urusan sipil tentang kekuasaan, nah, harusnya jadi pemimpin, jadi bupati. Sekarang sudah ini potret-potret yang kalau dalam konteks pembacaan Marx itu berbahaya, itu harus dilawan itu kira-kira begitu. Marx dan sosiologi saya kira silakan nanti teman-teman cek sendiri ya, baca lebih detail ya. Ada beberapa bagian ini kalau ngomongin dengan Marx dan sosiologi, ada economic structure of society, struktur ekonomi sebagai basis utama perubahan sosial, perubahan masyarakat. Jadi ada istilah determinasi ekonomi. Nggak muncul ini teman-teman tadi di permainan awal. Jadi determinasi ekonomi ini, economic determinism ini khas dari Marx. Jadi kondisi sosial ekonomi, sistem ekonomi, perubahan ekonomi di samping kita itu sangat mempengaruhi terhadap struktur sosial. Makanya disebut dengan determinisme ekonomi. Produksi, alat produksi, karya-karya produksi atau apapun yang terkait dengan ekonomi itu sangat mempengaruhi perubahan sosial. Ya ini kita sekarang mengalami itu. Ini teorinya Marx. Terus kemudian superstruktur, ideological superstruktur saya kira nggak terlalu ini. Sosial revolusi. Kemudian sebagai bentuk kritik dan perlawanan, maka ini Marx perjemah-perjemahnya itu akan pas. Dan memang di buku Das Kapital itu dia menginginkan revolusi. Jadi kalau sebuah negara itu yang megang adalah para elit-elit oligarki, para kapitalis ini, orang-orang yang mengakumulasi modal, kemudian rakyat atau kelas proletar hanya dipakai untuk keringat mereka dipakai untuk memperkaya mereka. Kemudian dalam kehidupan sosial tidak ada kemerataan sistem sosial tentang kepunyaan ya, kepemilikan misalnya. Apa yang dia inginkan Marx? Revolusi. Revolusi ini khas katanya Marx. Itu revolusi itu khas dari salah satu jalan bagaimana melawan sistem kapitalisme yang tadi saya sebut oligarki dan kekuasaan itu. Apa caranya? Revolusi. Siapa revolusi? Ya kelas sosial. Kelas proletar. Siapa proletar? Ya petani. Cukup berhasil teman-teman revolusi petani ini di Vietnam misalnya. Ya di kita nggak berhasil ya. CIA terlalu kuat dulu membantu Soeharto menyingkirkan. Seandainya sampai terjadi ya, tapi tentu saja darah tetap berluran di mana-mana ya, kekerasan tentu saja ya. Karena memang juga ya nggak diem-diem. Ya pasti ada kehancuran dalam the future of society. Oke, ini sama saja sebenarnya secara umum bagaimana satu konsep, satu sosiolog, satu kayak Marx yang lain-lain misalnya tentu saja akan membicarakan tentang prediksi the future of society. Nah ini jam berapa ini kok saya kayak dikit bisa ada waktu misalnya. Nah ini ada dua hal yang teman-teman perlu diperhatikan di balik unsur-unsur masyarakat gitu ya, unsur-unsur penting dalam masyarakat. Pertama superstruktur, kedua basis. Ini ya, yang membedakan Marx ini yang cukup perlu diperhatikan teman-teman. Apa itu superstruktur? Nah, jadi kalau Marx itu gampang sebenarnya memahami masyarakat. Masyarakat itu berubah, masyarakat itu berkarya, masyarakat itu ada ya karena kerja ekonomi, punya produksi, jadi buruh, kerja, apalah istilahnya. Ya itu aja. Jadi masyarakat itu berubah karena kondisi itu, kondisi pembentukan atau sistem ekonomi begitu aja. Gitu ya. Nah kemudian di balik itu memahaminya masyarakat itu harus diperhatikan dua hal. Pertama superstruktur, everything not directly to do with production. Jadi superstruktur ini adalah hal yang halus ya di dalam kita sendiri. Ngomongin tentang seni, culture, family, religion, itu superstruktur. Nggak ada kaitannya langsung dengan produksi. Unsur-unsur kesadaran itu juga bisa disebut seperti itu ya. Jadi ya yang ada nilai-nilai gitu nih. Terus kemudian unsur-unsur material, tanah, pabrik, alat produksi, buruh misalnya. Means of production. Terus kemudian relation of production. Jadi relasi produksi misalnya. Nah ini bagaimana dua-duanya ini saling membentuk. Nah ini yang paling penting.
Yang merah ini dari superstruktur itu memelihara, menjaga, sifatnya lemah. Lemah sifatnya. Jadi kalau dari ide ke perubahan ke materi gitu ya, dari ide ke materi, Marx itu nggak tertarik di situ. Kalau Hegel kan ada istilah dialektika historis kan, tesis, sintesis, antitesis misalnya, kayaknya mungkin pernah dengar itu Hegel. Jadi ide dulu, ini butuh pikiran apa-apa semacam diaplikasikan gitu ya, kayak gitulah gampangnya. Kalau Marx, tetapi dari alat produksi inilah, dari tanah, dari proses sistem pertanian, dari cara kerja, dari produksi, dari mobilisasi buruh, kondisi sosial langsung yang terkait dengan ekonomi inilah kemudian membentuk dan mempengaruhi langsung kuat. Jadi cara pikir kita hidup beragama, cara kita berhukum, law, maksud saya membuat aturan segala macam, ya dipengaruhi oleh struktur material semua di samping kita. Nah, itu poin ini. Jadi perhatikan, saya kira cukup penting untuk teman-teman bisa dilihat ini. Sebagai metode, saya kira bisa dibaca sendiri ya. Metode untuk mendapatkan pengetahuan tentang perubahan sosial melalui historical materialism. Ya. Jadi itu. Jadi Marx itu selalu akan menyandarkan perubahan sosial itu dari materi, dari produksi. Dialektikal materialism, materialisme dialektis misalnya, betul. Jadi perubahan sejarah itu karena materi, beda dengan Marx. Dialektika apa namanya tadi saya menyebutnya? Beda dengan Hegel misalnya. Ketika dia ngomongin tentang dialektika historis. Nah, Marx itu muridnya Hegel. Marx itu dialektika materialism. Kalau Hegel itu dialektikal historism. Jadi lebih perubahan sosial itu karena kesadaran orang. Tesis, antitesis, kefilsafat lah gampangnya. Filsafat yang banyak mempersoalkan tentang kesadaran, idealism, idea, ya gitu-gitu. Marx enggak. Jurnal-jurnal yang Marxis ini ya, teman-teman bisa lihat nanti dan saya akan kirim. Nah, ini neo-Marxis, satu variasi neo-Marxis, saya kira penting teman-teman lihat untuk dibaca ini. Pertama, George Lucas, kemarin meninggalnya 1971. Satu konsepnya itu reifikasi, adalah konsep dari Marx yang secara khusus dikembangkan oleh Lucas, yaitu proses transformasi relasi manusia dan properti ke bentuk komoditas. Sebagai konsep yang berkaitan dengan alienasi Marx dan commodity fetishism, ini menarik ini. Reifikasi menggambarkan sebuah kondisi yang dihancurkan oleh kondisi ekonomi yang sudah yang menjadi subjek, diciptakan oleh produksi komoditas. Apa itu reifikasi? Apa itu fetishism? Sangat detail sekali bahwa ini yang disebut dengan kesadaran fetishism terhadap alat produksi. Kita itu tidak punya kesadaran, teman. Jadi kesadaran kita itu ada di HP. Jadi alat produksi, bukan alat produksi, produk apapun. Jadi itu mengontrol kesadaran kita. Nah, itu yang disebut sebagai fetishism. Jadi kita itu kayaknya diarahkan oleh oleh barang produksi. Kesadaran kita diarahkan oleh HP, kita diarahkan oleh sepatu misalnya. Jadi sangat masuk di situ. Jadi kesadaran manusia itu hilang di situ. Kemudian menjadi subjek, dihadirkan kepada bentuk komoditas, produksi komoditas. Kita tidak bisa mengendalikan akhirnya. Kita semua misalnya ketika pakai sepatu yang mahal, Adidas kayak atau apa. Nah, Adidasnya yang mengontrol kita. Semua kesadaran kita dikendalikan oleh produk komoditas. Nah, itu bagus ke salah satu refleksi dan kritik Marx terhadap produk alat-alat komoditas begini. Nah, kemudian disebut reifikasi kalau dalam Marx sendiri, dan juga dikembangkan secara lebih detail oleh Joseph Lucas. Lucas ini termasuk juga membahas Marx itu dalam perspektif kebudayaan yang sangat bagus, bahkan sastra. Saya lanjut aja. Jadi reifikasi itu yaitu tadi menempatkan barang sebagai kesadaran utama. Jadi kita itu kayak dikontrol ya. Semua tentang kehidupan sosial kita itu ada di sebuah barang. Kita menyembah lah gampangnya. Gitu.
Kira-kira begitu. Fetitisme itu kita menyembah komoditas. Kira-kira gampangnya begitu. Kesadaran kelas itu termasuk jadi bahasan Lukas juga. Ada kelas consciousness. Ada kesadaran palsu ya. Ada kesadaran palsu misalnya juga termasuk dari maksud ini bahas itu ya. Nah ini di bagian kedua ini. Ketika kelas proletar tidak mengerti nih biasanya, sorry. Jadi ketika kelas proletar itu tidak paham tentang bahwa dirinya disiksa, diperas oleh kapitalisme. Jadi kita yang bekerja ini, gitu ya, kita semua ini, kalian nanti, kalau kayak saya sudah bekerja, ya kalian nanti bekerja, dan kalian tidak tahu dimanfaatkan oleh kapitalis, disedot keringat kamu, dipaksa kerja, diatur cara uang gajinya segala macam untuk mencapai keuntungan kelompok 1-2 orang. Nah itu disebut sebagai orang yang tidak sadar itu sama maksud itu kesadaran palsu itu. Ketika proletar ini ya cuma dimanfaatkan aja. Gramsci misalnya itu juga salah satu variasi dari pemikir neo-Marxis ya. Gramsci nggak terlalu masuk kepada ekonomi ya, kepada struktur sosial ekonomi, tapi dia lebih kepada konsep-konsep intelektual, misalnya revolusi, kemudian tentang partisipasi massa, melakukan revolusi, gitu ya, lebih kepada gerakan sosial namanya. Makanya teman-teman ngomongin tentang hegemoni misalnya itu punyanya Gramsci tentang hegemoni. Apa hegemoni? Misalnya praktik pemimpinan cultural, moral, dan ideologikal yang dilaksanakan oleh kelas penguasa yang produksi view-nya karena ideologi itu terhadap kelompok subaltern. Jadi hegemoni itu ya sebuah cara kerja dari kelompok dominan, baik itu ide, pemikiran, cara, moral, atau apapun yang diproduksi, terus kemudian itu diabsahkan, dibentuk, dibikin, diabsahkan, kemudian itu dipakai untuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kira-kira yang kecil-kecil ini, subaltern ini, nggak bisa ngapain, harus menerimanya. Kayak karena ini sudah aturan besar misalnya, aturan di atas, ya itu hegemoni namanya. Saya nggak bisa ngapain, tapi sudah ada begini, saya harus melakukan ini, itu hegemoni namanya. Kelompok-kelompok kecil nggak bisa ngapain, tapi harus melakukan hegemoni. Itu teman-teman sekalian, saya kira karena waktunya sudah habis ya. Misalnya kalau ada pertanyaan silakan. Ini kurang sebenarnya waktu kita ini ya. SKS tapi nggak apa-apa lah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, tentunya ini kalian juga akan mempersiapkan kuliah baru, kuliah lanjutan sepertinya. Akan saya tutup kelas ini. Nanti saya pertegas ini teman-teman yang misalnya sumber blognya belum ditulis di grup itu silakan dibacakan. Nanti akan saya kunjungi, akan saya baca, dan tentu akan saya kasih catatan. Terus berkembang teman-teman sekalian, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.